Masuknya Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang diulu-ulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuatan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Pembentukan pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu, wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomishudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamushudan untuk Jawa dan Madura. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubeishishi. Selanjutnya, yuk kita masuk ke dalam organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang selama pendudukannya di Indonesia. Organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu organisasi kemasyarakatan dan politik, lalu organisasi militer, dan juga organisasi semi-militer. Yang pertama yaitu organisasi masyarakat atau politik. Seperti namanya, organisasi ini digunakan untuk menarik masyarakat dalam hal politikan Jepang. Yang pertama dibentuk oleh Jepang yaitu organisasi yang dinamakan Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 April 1942 dan merupakan organisasi pertama yang dibentuk Jepang di Indonesia. Gerakan 3A memiliki 3 semboyan utama, yaitu Asia no Hikari Nippon, Asia no Boutai Nippon, dan Asia no Shishudo wa Nippon, yang artinya adalah cahaya Asia adalah Jepang, pelindung Asia adalah Jepang, dan juga pemimpin Asia adalah Jepang. Gunakan untuk mendoktrin hati masyarakat Indonesia agar mendukung Jepang untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Gerakan ini dipimpin oleh M.N. Syamsuddin, namun sayangnya tidak bisa menarik banyak masyarakat dan akhirnya dibubarkan. Kemudian organisasi yang kedua dinamakan dengan Putera, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Putera ini dipimpin oleh 4 serangkai pemimpin Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, serta Kiai Haji Mas Mansur. Dalam pembentukan organisasi ini, Jepang dan Indonesia memiliki kepentingannya masing-masing. Untuk Jepang ingin menjadikannya sebagai pusat perkumpulan tenaga masyarakat untuk mendukung Jepang memenangkan Perang Dunia Kedua. Namun, untuk Indonesia seperti Soekarno dan Hatta ingin menjadikannya sebagai tempat untuk mengubarkan semangat rakyat untuk meraih kemerdekaan. Pada akhirnya, Putera dibubarkan karena dinilai Jepang lebih menguntungkan untuk Indonesia daripada Jepang. Lalu yang ketiga adalah organisasi Jawa Hokokai, yaitu Kebaktian Jawa untuk Jepang. Jawa Hokokai dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti dari organisasi Putera yang tadi. Jawa Hokokai isinya adalah orang-orang yang akan memberikan dharma baktinya untuk pemerintahan Jepang agar Jepang memenangkan Perang Dunia yang Kedua. Lalu ada organisasi semi-militer. Yang pertama ada Pengerahan Tenaga Pemuda. Jadi kelompok pemuda memegang peranan penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah pedesaan belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. Dan yang kedua ada organisasi Senedan. Apa itu organisasi Senedan? Jadi organisasi Senedan adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Pada awalnya anggota Senedan berjumlah 3.500 orang dari seluruh Pulau Jawa. Tujuan dibentuknya Senedan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Lalu yang ketiga ada Kebodan. Organisasi Kebodan adalah organisasi semi-militer
yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Jadi organisasi Kebodan ini adalah organisasi kewaspadaan ya, yang dimana ketentuan untuk masuk ke dalamnya adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Dan yang keempat, ada barisan pelopor. Jadi, pada pertengahan tahun 1944, diadakan rapat Chosan-in, yaitu rapat Dewan Ketimbangan Pusat. Dan yang terakhir ada organisasi Hizbullah. Jadi, pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang, Kaisho mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara pada di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Selanjutnya, Jepang juga membuat organisasi yang bersifat militer. Perbedaannya dengan semi-militer adalah organisasi militer merupakan organisasi yang dipersenjatai oleh Jepang. Sementara organisasi semi-militer tidak dipersenjatai atau dipersenjatai dengan senjata yang lebih simpel. Organisasi militer yang ada di zaman Jepang diantaranya adalah PETA. PETA adalah singkatan dari Pasukan Pembela Tanah Air. Pasukan Pembela Tanah Air ini memiliki tujuan berdasarkan sudut pandang Jepang dan sudut pandang Indonesia. Untuk Jepang, PETA dapat dijadikan sebagai bantuan untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Sementara untuk Indonesia, PETA dapat dijadikan sebagai wadah para pemuda untuk mengambil pengalaman dalam bidang militer dan dijadikan sebagai modal untuk Indonesia meraih kemerdekaan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu Heiho. Heiho adalah pembantu prajurit. Tugas Heiho diantaranya adalah membangun kubu pertahanan, menjaga camp, hingga membantu perperangan yang dilakukan oleh Jepang. Heiho diisi oleh pemuda-pemuda yang berumur 17 hingga 25 tahun. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar juga menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti yang telah disebutkan di atas membuat rakyat menderita. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk pada praktik tirani Jepang. Peperangan melawan kolonial Belanda oleh sang tirani Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan bahkan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai atau polisi militer Jepang. Bahkan Aceh sampai angkat senjata, perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat, peta di Blitar angkat senjata. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia mempengaruhi berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Kemudian yang kedua, mempengaruhi keadaan sosial budaya dan ekonomi. Guna membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Mula-mula tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat akan penduduknya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Dalam bidang birokrasi dengan dikeluarkannya UU nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan UU nomor 28 tentang aturan pemerintah Shu dan Tokubetsu Shi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Jepang menjanjikan kemerdekaan pada tahun 1944. Kala itu Jepang sedang terdesak.
Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina. Juga ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Dan sekali lagi merdeka. Bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok.